Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengkaji metode eksplorasi SIK. Kelompok kami beranggotakan Adena Ahmal Nur Rafli, Anish Nur Dania Pramesti, Aisyah Nur Fadilah, Dinda Putri Mulyani, Niken Suni Kurnia Rahma, Rosiana Fadilatul Aini, Shalwa Finanda Syafira, dan Mersindia Gadis Ratu Andini. Subsistem sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan. Sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat, atau manfaat mutu sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan. Sedia informasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuan penyelenggaraan subsistem sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu, serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur A. Komoditi. Sedia informasi dan alat kesehatan adalah komoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Makanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sedia informasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, dan jumlah, dan fungsi. Makanan harus tersedia dalam jenis dan manfaat. Kemudian B. Sumber daya. Sumber daya manusia yang mengerti dan terampil dalam bidang kesediaan informasi, alat kesehatan, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup, serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Fasilitas sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan adalah peralatan atau tempat yang harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan, baik di fasilitas produksi, distribusi, maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Pembiayaan yang cukup dari pemerintah dan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin. C. Pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditunjukkan untuk dapat menjamin penggunaan sedia informasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. D. Pengawasan komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik, good regulatory practice, ditujukan untuk menjamin setiap sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan dengan didukung oleh laboratorium pengujian yang handal. Selanjutnya adalah sediaan alat kesehatan. Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem alat kesehatan adalah menjamin tersedianya alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan merata di seluruh institusi kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang sediaan alat kesehatan dapat dilihat di dalam slide. Kemudian, peraturan terkait sediaan alat kesehatan. Yang pertama, produksi. Produksi alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standar dan atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan Farmakopeia Indonesia atau SNI atau pedoman penilaian alat kesehatan atau standar lain yang ditetapkan oleh Menteri. Produksi alat kesehatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi. Selanjutnya adalah izin edar. Izin edar alat kesehatan diberikan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah memenuhi proses evaluasi dan menyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat baik untuk produk alat kesehatan dalam negeri maupun impor. Sesuai Permenkes nomor 1190 Menkes
per/8/2010 tentang izin edar alat kesehatan dan PKRT untuk produk alat kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan izin edar. Nomor izin edar harus dicantumkan pada kemasan atau wadah atau pembungkus, etiket, produk, brosur atau leaflet alat kesehatan. Penulisan nomor izin edar alat kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu untuk alat kesehatan dalam negeri Kemenkes RI AKD XXX. Kemudian alat kesehatan impor Kemenkes RI AKL XXX. Untuk penyaluran alat kesehatan yang dapat dilakukan oleh PAK, cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Selain itu, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Setiap alat kesehatan yang digunakan di Fasiankes dan Faskes lainnya harus dilakukan uji atau kalibrasi secara berkala. Kemudian, cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB. CDAKB adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. CDAKB meliputi aspek sistem manajemen mutu, pengelolaan sumber daya, bangunan dan fasilitas, penyimpanan dan penanganan persediaan, mampu telusur produk, penanganan keluhan, tindakan perbaikan keamanan di lapangan, pengembalian atau retur alat kesehatan, pemusnahan alat kesehatan ilegal dan tidak memenuhi syarat, audit internal, kajian manajemen, dan aktivitas pihak ketiga. Manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Yang pertama ada manajemen sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit. A. Ada swakelola, di mana makanan dimasak sendiri dan distribusi makanan pada konsumen secara langsung. B. Ada outsourcing, di mana menyerahkan kepada jasa boga untuk memasok makanan yang diperlukan. Dibedakan menjadi dua, yaitu semi-outsourcing dan full outsourcing. C. Ada sistem kombinasi, yaitu perpaduan antara swakelola dan outsourcing. Yang kedua, ada manajemen sistem penyelenggaraan makanan di industri. Ada A. Konvensional, di mana bahan mentah diperoleh semuanya dari pasar. Juga ada semi-konvensional, di mana makanan juga dibeli dalam bentuk sudah jadi, contohnya roti dan kue. B. Ada commissary food service atau makanan terpusat, di mana produksi massal dengan peralatan canggih dan otomatis. C. Ready prepared atau bahan siap masak, di mana makanan dimasak dan didinginkan atau dibekukan beberapa saat atau hari sebelum disajikan. Lalu D. Assembly serve system atau makanan oles siap, di mana makanan dibeli dalam bentuk makanan beku dari industri makanan. Regulasi kesehatan. Definisi regulasi menurut Stewart and Walsh 1992 adalah the process of ensuring that standard and legal requirements are met for specific service or public activity in order to ensure that policies are fulfilled. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian regulasi adalah suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan untuk suatu aktivitas pelayanan. Menurut Brennan and Benwick 1996, regulasi diperlukan dengan tujuan pertama adalah mencegah biaya yang sangat tinggi, kedua adalah keterbatasan informasi yang dimiliki oleh konsumen, ketiga adalah moral hazard, keempat kelangkaan, kelima mencegah monopoli, dan yang keenam adalah mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan publik. Secara umum, aktivitas regulasi bertujuan untuk mencapai perbaikan mutu yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat, pasien, atau community safety. Aktivitas regulasi mutu secara umum terdiri dari lisensi, sertifikasi, dan akreditasi. Lisensi, akreditasi, dan sertifikasi adalah tiga ciri utama dalam aktivitas regulasi pelayanan kesehatan. Lisensi adalah suatu proses pemberian izin oleh pemerintah kepada praktisi individual atau lembaga pelayanan kesehatan untuk melaksanakan atau terlibat dalam suatu profesi pekerjaan. Kedua adalah akreditasi, adalah suatu proses penilaian dan pengakuan yang dilakukan oleh badan yang diakui, biasanya non-pemerintah,
yang menyatakan bahwa lembaga pelayanan kesehatan tersebut telah memenuhi syarat standar dan dipublikasikan. Sertifikasi adalah sebuah proses evaluasi dan pengakuan oleh pemerintah atau LSM bahwa seseorang atau lembaga telah memenuhi standar atau kriteria tertentu. Ciri utama lisensi, akreditasi, dan juga sertifikasi. Lisensi standarnya yaitu minimal, sertifikasi maksimal, dan akreditasi maksimal. Tujuannya adalah lisensi melindungi safety dan meminimalkan risiko, sedangkan sertifikasi adalah melakukan pengembangan profesional yang up to date. Terus akreditasi adalah memacu upaya perbaikan secara kontinu. Sasarannya, lisensi adalah individu dan lembaga pelayanan, sedangkan sertifikasi adalah individu, pelayanan, dan lembaga pelayanan. Sedangkan akreditasi adalah lembaga pelayanan dan pelayanan. Syarat untuk lisensi adalah wajib, untuk sertifikasi adalah sukarela, dan untuk akreditasi adalah tergantung sistem. Selanjutnya adalah persyaratan. Untuk lisensi adalah bagian dari regulasi untuk menjamin standar atau kompetensi minimum kunjungan ke lembaga. Sedangkan sertifikasi adalah evaluasi persyaratan yang ditetapkan pendidikan atau pelatihan tambahan dan kompetensi di bidang tertentu untuk individu atau menunjukkan bahwa lembaga mempunyai pelayanan, teknologi, atau kapasitas khusus. Sedangkan untuk akreditasi adalah kepatuhan terhadap standar on-site evaluation. Kepatuhan tersebut tidak diharuskan oleh hukum dan atau regulasi tertentu. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Untuk lisensi, pemerintahan dan atau lembaga yang ditunjuk. Untuk sertifikasi adalah konsil atau organisasi profesi, dan untuk akreditasi adalah tergantung sistem pemerintahan atau LSM. Yang terakhir, contoh untuk lisensi adalah lisensi dokter, bidan, dokter gigi, rumah sakit, apotik, laboratorium, puskesmas, RB, dan BP. Sedangkan untuk sertifikasi adalah ATLS atau ACLS, Case Manager Certification, Certification Program for Healthcare Quality Professional atau CP HIQI, and ISO 9000. Dan terakhir adalah akreditasi adalah akreditasi rumah sakit, akreditasi baby atau Mother Friendly Hospital, dan akreditasi pelayanan medik dasar. Pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan berasal dari kata empowerment, artinya memberi kemampuan cakap untuk melakukan sesuatu dan memberi wewenang atau kekuasaan. Masyarakat adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Jadi, pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto tahun 2014 mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan ada 6. Yang pertama, perbaikan kelembagaan. Kegiatan yang dilakukan agar bisa memperbaiki kelembagaan dan juga mengembangkan jejaring kemitraan usaha di wilayah pemberdayaan. Yang kedua, perbaikan usaha. Usaha perbaikan kelembagaan yang diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Adanya aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan perbaikan pendapatan yang didapat baik pendapatan keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Adanya usaha untuk memperbaiki pendapatan, maka diharapkan masyarakat juga bisa memperbaiki lingkungan, karena kerusakan lingkungan sering terjadi disebabkan oleh kemiskinan. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Ketika pendapatan dan lingkungan sudah membaik, maka diharapkan pola masyarakat juga membaik. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu perbaikan masyarakat. Pada akhirnya diharapkan menjadi perbaikan secara keseluruhan di setiap elemen masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh, komprehensif, dan menyeluruh. Ada 4 prinsip.
yakni prinsip kesetaraan. Kesetaraan atau kesejajaran kependudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik pada laki-laki atau perempuan itu sama. Yang kedua, prinsip partisipasi. Program yang bersifat partisipasi yang terencana dilakukan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai tingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang memiliki komitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, prinsip kemandirian. Menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan pihak lain. Mereka mempunyai kemampuan bentuk pemberdayaan dan undang-undang dasar. Bentuk pemberdayaan dibedakan menjadi 5: pemberdayaan kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Untuk undang-undang dasar yang mengatur pemberdayaan masyarakat ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kebijakan pemerintah daerah pemberdayaan masyarakat secara tegas dalam GBHN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas tahun 2000 sampai 2004 dan Program Pembangunan Daerah Bapeda untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga, organisasi, dan masyarakat setempat. Pelaksanaan di Indonesia. Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di semua sarana pelayanan kesehatan dilakukan dengan 1. Mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi. 2. Melaksanakan kegiatan uji farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan produk kesehatan lainnya. Menjamin mutu, memberikan informasi dan saran, serta memonitor penggunaan obat oleh pasien. 3. Memberikan kontribusi dalam peningkatan persepan yang rasional dan ekonomi serta pengobatan yang tepat. 4. Memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu. Manajemen dan informasi kesehatan. 1. Kebijakan kesehatan. Penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan dilakukan secara optimal dengan mengacu kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK. Kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Penetapan skala prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia melalui proses pengkajian dan pembahasan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder terkait. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, didukung dengan SDM yang kompeten untuk dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pelaku pembangunan kesehatan secara sinergi dan dinamis. 2. Administrasi kesehatan. Penyelenggaraan administrasi kesehatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban didasarkan atas urusan wajib bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Terpadu berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan NSPK dan prioritas pembangunan kesehatan. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan teknologi informasi, didukung SDM yang kompeten dan biaya yang mencukupi. Dilaksanakan secara sinergi yang dinamis antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 3. Hukum kesehatan. Penyelenggaraan hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan atau regulasi dan harmonisasi di tingkat pusat dan daerah, pelayanan advokasi hukum, peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan bagi masyarakat dan memberi pelayanan, keadilan, kesetaraan, serta sesuai dengan kebutuhan, peraturan, sosialisasi, penerapan, dan penegakan hukum perlu dilengkapi dan ditata dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal, termasuk regulasi kesehatan
dilakukan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi informasi kesehatan secara sinergi dinamis dalam rangka penyediaan data agar informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan, serta berhasil guna dan berdaya guna sebagai bahan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan desentralisasi. Dengan memperhatikan kecukupan data, termasuk data terpilah dan yang responsif gender, serta aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan. Dengan dukungan pendayagunaan teknologi data dari fasilitas kesehatan dan masyarakat seperti riset kesehatan dasar dan surveillance, serta pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu. Kendala yang dihadapi oleh subsistem SKN sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama yaitu sediaan farmasi didominasi oleh produk domestik dengan bahan baku impor hingga 85% kebutuhan. Yang kedua, hanya 300 dari 9.600 jenis tanaman di Indonesia yang berpotensi mempunyai efek untuk pengobatan digunakan sebagai bahan baku. Yang ketiga, obat rasional dan obat esensial generik belum diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan formularium. Kendala yang dihadapi oleh subsistem SKN manajemen dan informasi kesehatan. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron. Perencanaan jangka panjang atau menengah masih belum jadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek. Banyak kebijakan yang belum disusun berbasis bukti dan belum bersinergi baik perencanaan di pusat maupun di daerah. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi. Data dan informasi kesehatan untuk perencanaan tidak tersedia tepat waktu. Sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten atau kota, tetapi belum dimanfaatkan. Hasil penelitian kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program. Surveillance belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan belum mendukung pembangunan kesehatan secara utuh. Regulasi bidang kesehatan saat ini belum cukup baik jumlah, jenis maupun efektivitasnya, serta yang terakhir yaitu pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai analisis solusi SIK yang ada di Indonesia. Beberapa contoh langkah yang mungkin dapat dijadikan sebagai solusi dalam menangani SIK di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar SIK. Kebutuhan akan data dan informasi kesehatan menyebabkan masing-masing unit ataupun program kesehatan di Indonesia berinisiatif untuk membuat dan mengembangkan sistem informasinya sendiri. Karena belum adanya pedoman teknis dan standar yang jelas, seringkali menjadikan sistem informasi yang tersedia tidak terintegrasi dan tidak harmonis. Oleh sebab itu perlu disusun dan diperkuat tentang regulasi, kerangka kerja, dan pedoman teknis SIK khususnya yang menggunakan atau memanfaatkan TIK. Dalam penyusunan pedoman serta peraturan mengenai hal ini diperlukan koordinasi aktif dan masukan dari semua lapisan pemangku kepentingan SIK. Serta kebijakan dan standar ini nantinya akan bersifat mengikat bagi setiap pelaku SIK sehingga harus pastikan bahwa mereka memahami betul seperti apa model SIK yang baru dan bagaimana peran mereka di dalamnya. Yang kedua, memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas. Petugas kesehatan kerap dibebani oleh tanggung jawab pelaporan dengan berbagai macam format dari berbagai program maupun unit kesehatan yang pada dasarnya informasi yang diminta adalah sama, sehingga dibutuhkan pengkoordinasian pelaporan data kesehatan agar data yang ada tidak sampai diduplikasi dan informasi di dalamnya tidak terbeber kemana-mana. Yang ketiga, membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor. Data kesehatan dari lintas sektor memang tidak semuanya mudah diakses. Seperti data lintas sektor dapat meliputi data terkait kesehatan lingkungan, iklim, kesehatan yang berhubungan dalam hal pariwisata, transportasi, ketenagakerjaan, dan lainnya. Yang keempat, meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan, dan diseminasi data secara sistematis melalui penggunaan TIK. Karena tuntutan informasi kesehatan harus mudah diakses, akurat, dan efisien, oleh sebab itu kami memberi saran untuk memanfaatkan TIK agar difokuskan pada 3 kegiatan, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan atau diseminasi data serta informasi.
Namun dana yang dibutuhkan untuk pengembangan TIK dalam hal ini cukup besar. Yang kelima, melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya memperkuat sumber daya SIK. Advokasi kepada para pemangku kebijakan bertujuan untuk menyediakan anggaran serta peraturan-peraturan mengenai kesehatan yang mendukung. Yang keenam, advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, memperkuat pendanaan SDM dan infrastruktur. Pendanaan SDM serta infrastruktur. Penguatan pendanaan SIK dapat tercapai dengan melakukan advokasi kepada pemerintah maupun pihak swasta sebagai sponsor. Lalu untuk SDM dapat tercapai dengan pemberian pelatihan sesuai kebutuhan, pendistribusian SDM, pemanfaatan, dan pengembangan serta pengawasan mutu SDM. Lalu penguatan infrastruktur juga memiliki peran penting namun memerlukan dana yang cukup besar sehingga diperlukan advokasi kepada banyak pihak. Yang kedelapan, mendorong tersedianya dan pelaksananya prosedur yang menjamin kualitas data. Data yang berkualitas salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan jaminan kualitas decision making and improved service outcomes yang dikembangkan oleh suatu sistem evaluasi data atau data quality self atau DQS yang dilakukan secara rutin. Yang kesembilan, mendorong budaya dan melembagakan penggunaan informasi dalam manajemen kesehatan. Hal ini dapat melalui lokakarya atau pelatihan tentang pentingnya pemanfaatan data dan informasi kesehatan. Yang terakhir yakni yang ke-10, mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas. Hal ini bisa dibantu dengan membentuk sebuah forum atau wadah mengenai informatika kesehatan dan yang dilakukan secara rutin. Demikian dari apa yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.